Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan telah menetapkan jadwal sidang perdana pra-peradilan yang diajukan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Jumat, 3 Oktober 2025, mendatang. Nadiem Makarim mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka dirinya oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi pengadaan Cromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Permohonan pra-peradilan atas nama Nadiem Makarim. Sidang pertama dijadwalkan tanggal 3 Oktober 2025 pukul 13 WIB, ucap pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Rio Bartens, saat dikonfirmasi pada Rabu, 24 September 2025. Rio menjelaskan pokok permohonan yang diajukan Nadiem selaku pemohon yakni untuk menguji sah atau tidaknya penetapan status tersangka. Sementara itu, dalam gugatan tersebut, Nadiem menggugat Kejaksaan Agung dalam hal ini Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung. Pokok permohonan diajukan sehubungan dengan keabsahan penetapan tersangka, ujar Rio. Status tersangka diprotes. Nadiem Makarim mengajukan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Cromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022 oleh Kejaksaan Agung. Gugatan itu Nadiem layangkan melalui kuasa hukumnya, Hana Pertiwi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 23 September 2025. Hari ini daftar permohonan pra-peradilan atas nama Pak Nadiem Anwar Makarim, kata Hana kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 23 September 2025. Hana menjelaskan, adapun objek yang menjadi gugatan kliennya itu atas status tersangka dan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Nadiem tanpa didasari kecukupan alat bukti. Penetapan tersangkanya karena tidak ada dua alat bukti yang cukup, ucapnya. Hana mengatakan, salah satu yang pihaknya persoalkan yakni terkait perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus yang menjerat kliennya. Menurut dia, pihak yang berwenang mengaudit kerugian negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, ataupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Hal itu, kata Hana, yang selama ini tidak dilakukan oleh penyidik Kejagung dalam menjerat Nadiem sebagai tersangka. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKP, dan penahanannya juga otomatis kan. Kalau penetapan tersangka tidak sah maka penahanan juga tidak sah, jelasnya. Penjelasan Kejagung. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung, Kejagung, Nur Cahyo Jungkung Madio mengatakan penetapan Nadiem sebagai tersangka dilakukan setelah mendapatkan bukti yang cukup terkait keterlibatan Nadiem dalam perkara korupsi pengadaan laptop. Pada hari ini telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial 6 selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019 hingga 2024. Ucap Nur Cahyo dalam jumpa pers di Gedung Kejagung RI, Kamis, 4 September 2025. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem pun langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Atas perbuatannya itu Nadiem pun disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 3 Jo 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Ada 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Cromebook tersebut. Kelima tersangka itu yakni 1. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, periode 2019 hingga 2024. 2. Juristan, mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim. 3. Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek. 4. Sri Wahyuningsi, Direktur Sekolah Dasar, SD, Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. 5. Mulatsyah, Direktur Sekolah Menengah Pertama, SMP, sekaligus kuasa pengguna anggaran, KPA, Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.